Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kayla. Di sini saya akan membagikan tentang kisah tuyul. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang terpencil, hidup Pak Sugi dan Bu Lasmi, pasangan suami istri yang selalu bergelut dengan kesulitan hidup. Mereka tinggal di rumah reyot yang hampir roboh, dengan atap bocor dan dinding yang berlumut. Setiap hujan turun, air akan merembes ke dalam, membasahi lantai tanah liat yang menjadi pijakan mereka. Di rumah itu, 7 anak kecil mereka berdesakan, tidur di tikar tipis yang usang dan berlubang. Pak Sugi, seorang guru serabutan, tak pernah tahu apakah besok masih ada pekerjaan untuknya. Pendapatannya tak pernah cukup, bahkan untuk membeli sekadar beras yang hanya cukup untuk sehari. Bu Lasmi juga tak berdaya. Tubuhnya kurus kering karena lebih sering memilih menahan lapar demi anak-anaknya. Tiap malam ia hanya bisa memandangi wajah anak-anaknya yang tidur kelaparan, dada sesak dengan perasaan bersalah yang menyiksa. Bayi bungsu mereka sering menangis kelaparan dan ia hanya bisa menggendong dan membubujuknya dengan air mata yang tak pernah kering. Perutnya sendiri sering berbunyi, tapi ia hanya memejamkan mata, berharap esok membawa keajaiban yang bisa mengubah nasib mereka. Hari demi hari, utang mereka semakin menumpuk. Di warung Pak Lejo, di rumah-rumah tetangga yang iba namun juga akhirnya enggan memberikan pinjaman lagi. Semua jalan seperti tertutup untuk mereka. Tak ada yang tersisa selain keputusasaan yang terus menghantui. Pada suatu malam, setelah mereka tak lagi bisa menahan tekanan ekonomi yang melilit, Pak Sugi menceritakan keputusasaan mereka pada Pak Yono, tetangga yang sering melihat penderitaan keluarga kecil itu. Pak Yono, seorang lelaki parubaya yang dikenal suka menyimpan cerita mistis, mengangguk-angguk dengan wajah serius. Setelah mendengarkan cerita Pak Sugi yang penuh keluhan, ia mendekatkan wajahnya dan berbisik pelan seolah takut ada yang mendengar. Kalau benar-benar sudah putus asa, kau bisa datang ke tempat Mbah Joyo, ucap Pak Yono, matanya menyipit penuh misteri. Mbah Joyo bisa bantu kau bertemu penolong dari alam lain. Pak Sugi terkejut mendengar penjelasan Pak Yono. Awalnya ia ingin menolak, tapi bayangan wajah anak-anaknya yang kelaparan terlintas di pikirannya. Ia tak tahu lagi harus mencari uang kemana, dan ketakutan serta kepedihan yang selama ini membelenggu hatinya perlahan berubah menjadi keinginan untuk mencoba apa saja, tak peduli risikonya. Apa ada tumbal? Tanya Pak Sugi lirih, suara gemetar. Tidak ada tumbal yang besar, Sugi. Hanya beberapa syarat sederhana yang harus kau penuhi. Tuyul yang diikat Mbah Joyo hanya mengambil sedikit dari hasilmu, dan itu akan bertambah tanpa kau sadari, jawab Pak Yono dengan nada meyakinkan. Asal kau sanggup menanggung beban yang mungkin akan menghantui. Dengan hati berkecamuk antara harapan dan rasa takut, Pak Sugi kembali ke rumah. Di sana, Bu Lasmi sedang menidurkan anak-anak mereka yang kelelahan. Ketika Pak Sugi menceritakan tawaran dari Pak Yono, wajah Bu Lasmi memucat. Ia memeluk anak-anaknya erat, mencoba menepis gambaran buruk yang muncul di pikirannya. Namun setelah berdiskusi lama, mereka berdua menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya jalan keluar. Di malam yang dingin dan sunyi, mereka berdua bersiap untuk menemui Mbah Joyo, dukun tua yang tinggal di ujung desa. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh tatapan tajam seorang lelaki tua dengan sorot mata yang dalam dan misterius. Di balik matanya, seolah ada dunia lain yang mengintip, siap merenggut siapa saja yang mendekat. Kalian siap? Tanya Mbah Joyo dengan suara berat yang bergema di ruangan kecil itu. Pak Sugi dan Bu Lasmi saling pandang, lalu mengangguk pelan. Mereka menekan segala rasa takut, menggantinya dengan harapan untuk lepas dari jerat kemiskinan yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Tak ada jalan kembali. Mereka telah memilih jalan ini, jalan yang kelam, penuh misteri, dan jauh dari belas kasihan. Dengan senyum tipis yang menyeramkan, Mbah Joyo mulai melantunkan mantra. Suara gumamannya seperti berasal dari alam lain, membuat bulu kuduk Pak Sugi dan Bu Lasmi meremang. Di tengah malam itu, mereka menandatangani perjanjian tanpa tinta dan kertas,
Hanya keputusasaan yang menjadi saksi dan cermin bagi keinginan mereka untuk lepas dari hidup yang penuh penderitaan. Pak Sugi dan Bu Lasmi kini telah mengikat perjanjian gelap, mengundang sesuatu yang akan membawa mereka pada jalan berliku, penuh bisikan makhluk tak terlihat yang menuntut bagian dari setiap sen yang mereka peroleh. Mereka tahu bahwa kegressing ini untuk kaya telah menggil kegelapan yang siap fake menghisap jiwa mereka perlahan napas. Malam itu pekat, tak ada bintang di langit, seolah alam pun enggan menyaksikan perbuatan yang akan terjadi di rumah sederhana Mbah Joyo. Pak Sugi dan Bu Lasmi duduk di lantai tanah menghadap meja kayu tua yang penuh dengan barang-barang aneh. Keris berkarat, kain hitam, dan mangkuk tembaga kecil berisi kemenyan yang menyala. Asap kemenyan mengepul pelan, membentuk kabut tipis yang mengisi ruangan sempit itu, menciptakan suasana yang semakin berat dan pengap. Bau kemenyan yang pekat mulai membuat Pak Sugi mual, tapi ia menahannya. Mbah Joyo menatap keduanya dengan tajam, sorot matanya mengandung kekuatan gelap yang sulit dijelaskan. Ia mulai menjelaskan syarat dan pantangan dari perjanjian ini dengan suara serak dan pelan, hampir seperti berbisik, namun cukup jelas menggema di setiap sudut ruangan. Ingat baik-baik, ujar Mbah Joyo dengan suara yang bergetar, penuh kebencian. Seakan ia sendiri jijik dengan apa yang akan ia katakan. Tuyul ini bukanlah makhluk sembarangan, dia akan memberikan kekayaan tapi sebagai gantinya, dia akan menghisap jiwa dari kedekatan kalian berdua. Setiap kali kalian memenuhi kehendaknya, semakin dalam juga kekuasaan gelap yang akan mencengkeram hidup kalian. Pak Sugi menggigit bibirnya, dan Bu Lasmi menunduk, memegang tangan suaminya erat-erat. Mereka menyadari bahwa jiwa yang dimaksud Mbah Joyo adalah kepatuhan dan keharmonisan di antara mereka, sesuatu yang harus mereka korbankan untuk memperkaya diri. Mbah Joyo melanjutkan menjelaskan tentang pantangan lain. Mereka tak boleh menatap tuyul secara langsung dalam keadaan apapun dan tak boleh menyebut namanya. Tuyul ini, ia tak kasat mata bagi yang tidak ingin melihatnya. Namun ia akan selalu berada di dekat kalian. Di ujung kamar, di sudut-sudut gelap di balik cermin, ia selalu mengawasi. Ujar Mbah Joyo dengan nada yang menakutkan. Jangan pernah abaikan apa yang dia inginkan, atau kalian sendiri yang akan menjadi makanannya. Setelah penjelasan panjang dan penuh dengan peringatan itu, Mbah Joyo memulai prosesi ritual panggilan. Ia membakar kemenyan lebih banyak, membuat asap di ruangan semakin tebal. Suaranya mulai melantunkan mantra-mantra yang asing, kata-kata dari bahasa yang sudah lama terkubur dalam sejarah. Bunyi suaranya menggema di antara dinding. Semakin lama semakin keras, hingga akhirnya suasana menjadi senyap. Kemudian dari balik asap yang tebal, samar-samar muncul sosok kecil yang membungkuk. Tuyul itu bertubuh kerdil, dengan kulit pucat yang hampir transparan, sehingga urat-urat birunya terlihat jelas. Matanya jernih, bulat dan kosong, namun memancarkan kebencian yang dingin. Telinganya menjulang tinggi dan runcing, memberi kesan makhluk itu selalu siap mendengar rahasia-rahasia gelap. Tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya, penuh lendir dan ingus yang terus menetes, dijilatinya sendiri tanpa henti. Sosok tuyul itu bergerak dengan cara aneh, seperti setengah melayang, setengah merangkak, meluncur mendekat ke arah Pak Sugi dan Bu Lasmi. Pak Sugi gemetar, tubuhnya menggigil ketakutan. Meskipun Mbah Joyo telah memperingatkan mereka agar tak menatap tuyul secara langsung, ia tak bisa menahan diri. Pandangannya bertemu dengan mata jernih tuyul itu, dan seketika ada rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti es yang menggigit hingga ke tulang. Sesuatu di dalam dirinya merasakan kekosongan yang tiba-tiba, seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang dihisap tanpa ia sadari. Pak Sugi buru-buru menduk, mengalihkan pandangannya, tapi terlanjur. Tuyul itu sudah mengunci tatapannya sejenak. Tuyul ini sudah siap bekerja untuk kalian, ucap Mbah Joyo dengan senyum dingin. Ia akan membawa uang dengan cepat, dari mana saja. Tapi jangan lupa apa yang kalian bayar. Setiap koin yang datang membawa sedikit dari diri kalian, sedikit kebahagiaan, sedikit ketenangan, sedikit nyawa.
Di sudut ruangan, tuyul itu menghilang dalam asap kemenyan. Tapi meski sosoknya tak lagi tampak, mereka merasakan keberadaannya. Dingin, menyeramkan, menunggu di kegelapan. Pak Sugi dan Bu Lasmi menyadari bahwa mereka telah mengikat diri dengan sesuatu yang bukan lagi hanya sekadar harta. Setiap langkah yang mereka ambil dari hari itu menjadi langkah menuju gelapnya dunia yang mereka sendiri tak mengerti. Mereka pulang dengan rasa lega, bercampur takut, tak sabar menanti kekayaan, namun diam-diam ngeri membayangkan apa yang harus mereka bayar. Hari-hari setelahnya hidup mereka mulai berubah. Pagi itu, ketika mereka membuka pintu, ada sejumlah uang terselip di bawah keset, uang dalam pecahan besar yang membuat mata mereka terbelalak. Pak Sugi gemetar memungutnya, melihat ke sekeliling seolah takut ada yang melihat. Hari berikutnya, jumlah uang itu bertambah, dan hari berikutnya lagi bertambah lebih banyak. Dengan keberadaan tuyul, kekayaan seolah mengalir begitu saja. Namun ada sesuatu yang selalu menghantui, sosok tak terlihat yang selalu mengintai di balik bayangan. Di malam hari, ketika suasana menjadi hening, mereka bisa mendengar suara napas pendek dan serak disertai suara ingus yang dijilat. Tanda bahwa tuyul itu selalu ada, mengawasi dan memastikan bahwa mereka mengikuti semua pantangan. Pak Sugi dan Bu Lasmi kini terjebak dalam pusaran pesugihan yang semakin dalam. Tiap malam hubungan mereka semakin hambar, seolah ada yang menghisap kebahagiaan dan cinta dari hidup mereka. Tak ada lagi percakapan mesra, tak ada lagi pelukan hangat, hanya hening, dingin, dan perasaan bahwa mereka tak pernah benar-benar sendirian. Sosok tuyul itu selalu ada, dalam bayangan, di sudut kamar, atau bahkan di belakang mereka, menunggu, terus menunggu, siap memakan apa saja yang berani melanggar perjanjiannya. Mereka telah menyerahkan jiwa dan hati mereka pada kegelapan yang tak pernah mengenal belas kasih. Pak Sugi dan Bu Lasmi menyadari dengan setiap koin yang datang, harga yang mereka bayar akan selalu lebih mahal. Dan tuyul itu meskipun kecil adalah iblis tak pernah kenyang. Selalu siap menghisap bagian lain-lain dari jiwa mereka yang tersisa, sedikit demi sedikit, hingga tak ada lagi yang tersisa untuk diambil. Sejak kehadiran tuyul, hidup Pak Sugi dan Bu Lasmi berubah drastis. Awalnya, uang datang perlahan namun cukup membuat kehidupan mereka jauh lebih baik. Tak lagi perlu berhutang atau mengirit bahan makanan, Pak Sugi mulai membeli berbagai kebutuhan yang selama ini hanya sebatas angan. Bahkan mereka berani meninggalkan rumah rayot di pinggir desa dan membeli rumah baru di pusat kota yang lebih layak dan nyaman. Rumah baru itu megah, berdiri dengan pagar tinggi dan taman yang luas. Sesuatu yang tak pernah bisa mereka bayangkan sebelumnya. Tetangga sekitar mulai memandang mereka dengan rasa heran dan sedikit iri. Mereka tahu Pak Sugi hanyalah buruh serabutan. Tapi sekarang keluarga ini hidup dalam kemewahan, memakai pakaian mahal, dan memiliki perabotan yang tak pernah mereka impikan. Namun, di balik senyum yang terpancar dari wajah Pak Sugi setiap kali melihat rumahnya, ada satu hal yang sulit diabaikan, perasaan dingin yang terus menghantui. Meskipun rumah itu besar, suasana di dalamnya terasa selalu hening, seperti ada sesuatu yang menghisap kebahagiaan dari udara. Ketika malam datang, keheningan menjadi semakin dalam, hampir tak tertahankan. Di sudut-sudut gelap rumah, Pak Sugi dan Bu Lasmi sesekali merasakan sesuatu mengawasi mereka, seolah tuyul itu tak pernah benar-benar pergi. Meski demikian, uang terus mengalir. Setiap kali Pak Sugi membuka lemari atau laci-laci di rumah, ada tumpukan uang baru yang seolah muncul dari ketiadaan. Awalnya ia heran dan mencoba mencari asal uang itu, namun cepat atau lambat ia sadar bahwa tuyul itu bekerja dengan cara yang tak terjangkau akal manusia. Tuyul itu tak hanya mencuri dari tempat-tempat yang tak diketahui dan tak seorang pun bisa mendeteksi keberadaannya. Pak Sugi hanya perlu menyediakan sedikit makanan dan air di sudut tertentu setiap malam sebagai bentuk syukur yang kemudian hilang dengan sendirinya. Namun, kebahagiaan ini mulai dibayangi ketakutan dan kesepian. Bu Lasmi adalah yang pertama kali merasakan dampak lebih dalam dari kehadiran tuyul tersebut. Setiap malam, tubuhnya terasa semakin lelah dan hampa,
seperti energi hidupnya terus diambil sedikit demi sedikit. Wajahnya mulai pucat, matanya terlihat cekung, dengan kulit yang semakin kusam. Bahkan ia mulai kehilangan nafsu makan, dan tidur menjadi sebuah kemewahan yang sulit ia nikmati. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, membuat terbangun dengan ketakutan. Suatu malam saat ia merasa berada di titik paling lemah, ia merasakan kehadiran tuyul itu semakin dekat. Meski tak terlihat, ia mendengar suara napas serak, pendek-pendek, yang semakin lama semakin dekat. Napas itu terasa seperti berhembus tepat di telinga Bu Lasmi, dan suara lendir yang dijilat-jilat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tuyul itu tampaknya menuntut sesuatu, semakin banyak dan intens setiap malam. Setiap kali Bu Lasmi terjaga, tubuhnya terasa semakin lemas dan tak berdaya. Ia tahu bahwa tuyul itu sedang makan, menghisap jiwanya dengan perlahan, mengambil kekuatan hidup yang ia miliki untuk menguatkan diri dan menjaga pesugihan tetap berjalan. Pak Sugi pun mulai melihat perubahan yang mengkhawatirkan pada istrinya. Bu Lasmi semakin lemah, sering berdiam diri dengan pandangan kosong, kulitnya kering, dan tubuhnya tampak semakin kurus, seperti terus-menerus kekurangan gizi meski makanan melimpah. Pak Sugi pernah bertanya tentang kondisinya, namun Bu Lasmi selalu menutupi dengan senyum tipis dan berkata bahwa ia hanya lelah. Namun malam demi malam perubahan ini semakin terlihat nyata. Kehidupan baru mereka memang penuh dengan harta, namun terasa begitu hampa. Pak Sugi mulai merasakan bahwa meskipun uang terus datang, ketenangan dan kebahagiaan semakin sulit ditemukan. Kebahagiaan yang mereka rasakan dari kekayaan itu hanyalah bayangan kosong, sekejap mengisi namun segera hilang, seperti pasir yang berjatuhan dari genggaman. Semakin lama, ia sadar bahwa setiap harta yang datang adalah hasil dari kerja tuyul yang tak kasat mata, yang hadir di rumah itu setiap malam, bekerja dalam kegelapan, mencuri dari orang-orang, dan terus menuntut sesuatu sebagai balasan. Suatu ketika, di sebuah malam yang mencekam, Bu Lasmi merasakan kehadiran tuyul itu semakin kuat. Ia merasakan sesuatu menyentuh lengannya, dingin dan licin, namun tak terlihat oleh mata. Ia mulai merasa seperti sedang berada dalam genggaman makhluk itu, terkunci dalam kekuatan yang tak bisa ia lawan. Seluruh tubuhnya gemetar, namun ia tak mampu berteriak. Dalam keheningan, ia mendengar suara-suara lirih, seolah tuyul itu berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, tapi tetap membuatnya merasa seperti diancam. Malam itu, Bu Lasmi tak mampu tidur, dan pagi hari ia bangun dengan kondisi yang lebih parah. Pak Sugi melihatnya dengan penuh kekhawatiran, menyadari bahwa pengorbanan yang mereka lakukan mulai merusak fisik dan jiwa mereka. Namun mereka juga tahu bahwa mereka telah terikat dan sudah terlambat untuk berpaling. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menyesakkan. Setiap kali mereka melihat uang baru muncul di rumah, ada rasa takut yang menyelimuti, meskipun kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka hidup dalam kemewahan. Ketakutan akan keberadaan tuyul itu semakin besar, seiring dengan kondisi Bu Lasmi yang semakin memburuk. Di setiap sudut rumah yang gelap, ada kesan bahwa makhluk itu sedang menunggu, mengawasi, siap mengambil lebih banyak dari mereka kapan saja. Kekayaan yang datang ini, meski tampak mempesona dan memuaskan, memiliki harga yang tak terlihat. Pak Sugi dan Bu Lasmi semakin sadar bahwa harta yang mereka terima adalah hasil dari kerja yang tak pernah bisa mereka lihat atau pahami sepenuhnya, yang terus menghisap kebahagiaan mereka. Tuyul itu adalah iblis yang tak pernah kenyang, dan mereka tak tahu seberapa lama lagi mereka mampu mempertahankan hidup mereka di tengah bayang-bayang gelap yang terus menghantui. Seiring waktu, kebahagiaan dari kekayaan itu semakin terasa kosong, seperti angin yang lewat begitu saja. Apa yang awalnya terasa sebagai anugerah kini menjadi kutukan. Pak Sugi dan Bu Lasmi mulai bertanya dalam hati, apakah mereka siap untuk kehilangan segalanya demi sesuatu yang tak bisa mereka sentuh, demi sesuatu yang tak pernah bisa mereka miliki sepenuhnya, hanya demi memenuhi ambisi dan keinginan akan kekayaan yang kini menjadi kutukan tak berujung.
Kekayaan yang dimiliki Pak Sugi dan Bu Lasmi semakin meningkat dan godaan untuk menunjukkan status mereka ke lingkungan sekitar kian tak tertahankan. Pak Sugi yang dulunya selalu merunduk di hadapan orang-orang karena kemiskinan, kini berjalan dengan kepala tegak. Ia mulai mengenakan pakaian mahal, bahkan membeli perhiasan emas untuk melengkapi penampilannya. Dalam benaknya, rasa malu telah terkubur di bawah tumpukan uang dan pujian dari tetangga. Tetangga-tetangga yang dulunya mengolok-olok Pak Sugi kini tampak menghormatinya. Mereka sering memuji kerja keras Pak Sugi yang akhirnya membuahkan hasil, meskipun tidak tahu bagaimana ia bisa berubah secepat itu. Pak Sugi merasa bangga, dan tiap kali ada yang bertanya tentang perubahan hidupnya, ia hanya tersenyum penuh misteri dan berkata, "Rezeki memang bisa datang dari mana saja, asalkan kita ikhlas dan bekerja keras." Bu Lasmi juga merasakan euforia yang sama. Dalam kemewahan itu, ia merasakan kepercayaan dirinya tumbuh kembali. Namun, ia juga merasakan bahwa tuyul peliharaan mereka mulai berubah, seperti menuntut lebih banyak dan makin menjauh darinya. Rasa takut selalu menghantui setiap kali ia berada di rumah sendirian, merasakan kehadiran tuyul yang tidak kasat mata namun terasa dingin di setiap sudut ruangan. Namun, godaan untuk berbaur dan menunjukkan diri di masyarakat membuat Bu Lasmi lengah. Ketika ada tetangga yang mengajaknya ikut arisan ibu-ibu di desa, ia setuju tanpa pikir panjang. Ia ingin memiliki kesempatan memamerkan baju-baju mahal dan perhiasan yang kini ia miliki. Tanpa sadar, ia melanggar satu pantangan besar yang diingatkan Mbah Joyo. Tidak boleh pamer kekayaan secara terbuka, apalagi bergabung dalam perkumpulan yang bisa menimbulkan kecemburuan. Bu Lasmi mulai aktif menghadiri arisan dengan pakaian glamor, setiap detail perhiasan terlihat menyilaukan. Tetangga-tetangga mulai bergunjing, sebagian iri dan heran melihat perubahan drastis itu. Namun Bu Lasmi semakin menikmati perhatian tersebut dan semakin terbawa oleh godaan hidup mewah. Ia tak lagi memedulikan bisikan pantangan atau nasihat dari Mbah Joyo. Baginya, harta yang mereka peroleh harus dinikmati dan dipamerkan. Di sisi lain, setiap kali Bu Lasmi melanggar pantangan, ia merasa semakin jauh dari perlindungan tuyul. Setiap malam saat ia menyajikan sesajen di pojok ruangan, berupa nasi putih, telur rebus, dan kemenyan, bau kemenyan itu berubah menjadi semakin menyengat, seperti ada amarah yang tak terucapkan dari makhluk tersebut. Tuyul yang selama ini membantu mereka kini terasa semakin menakutkan. Sesekali Bu Lasmi melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, bergerak cepat dan hilang sekejap, tapi cukup untuk membuatnya bergidik ngeri. Mbah Joyo pernah mengatakan bahwa tuyul memiliki jiwa yang sangat sensitif terhadap perubahan emosi dan niat pemiliknya. Ketika sang pemilik mulai melanggar pantangan, tuyul itu akan mulai merasa terabaikan dan merespons dengan menuntut sesuatu sebagai peringatan. Bu Lasmi yang dulunya taat kini semakin abai. Sesajen kadang tidak ia berikan tepat waktu atau ia beri dengan asal-asalan. Saat kelelahan setelah ikut arisan, ia bahkan sempat lupa meletakkan sesajen. Namun, karena tak segera melihat dampak buruk, Bu Lasmi pun menjadi semakin acuh. Hingga pada suatu malam yang kelam, saat Bu Lasmi baru pulang dari arisan, bencana datang menghantam keluarga mereka. Putra bungsu mereka yang berusia 4 tahun, Dimas, tiba-tiba demam tinggi. Tubuh kecilnya panas, wajahnya pucat, dan matanya memandang kosong ke arah langit-langit rumah, seperti sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Pak Sugi dan Bu Lasmi kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mencoba memanggil dukun kampung untuk mengobati, namun kondisi Dimas semakin parah. Setiap kali tubuhnya gemetar, ia menyebut sesuatu yang tak jelas, seperti mengigau dalam ketakutan. Ada yang mendekat, ada yang lihat aku. Di malam itu juga, Dimas meninggal dunia. Kejadian itu menghancurkan hati Pak Sugi dan Bu Lasmi. Mereka tidak mengerti mengapa tiba-tiba anak mereka yang sehat mendadak meninggal. Namun saat tubuh kecil Dimas dimandikan dan dikafani, Bu Lasmi melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di wajah Dimas yang pucat tampak sekilas bayangan wajah tuyul mereka. Mata hitam jernih yang berkilat aneh.
telinga menjulang, dan bibir kecil yang tampak menjilat-jilat ingus. Pak Sugi mencoba menenangkan istrinya, mengatakan bahwa itu hanya ilusi karena kesedihan mereka. Namun, Bu Lasmi merasa yakin bahwa ini adalah peringatan keras atas kelalaiannya dalam mematuhi pantangan. Ia mulai teringat kembali pada setiap pelanggaran yang ia lakukan, mulai dari ikut arisan hingga terlalu sering pamer kekayaan. Pak Sugi yang awalnya mengabaikan pantangan, kini mulai teringat pada pesan Mbah Joyo bahwa tuyul akan merasakan marah ketika pemiliknya mengabaikan aturan. Seluruh malam dilalui Pak Sugi dan Bu Lasmi dalam ketakutan yang mengunci. Rumah yang tadinya terasa megah dan indah, kini seolah-olah penuh dengan kegelapan dan keheningan yang mencekam. Sesajen yang biasanya disediakan pun tampak tak tersentuh. Tuyul itu tidak lagi terlihat seperti dulu, saat masih patuh dan tunduk. Kini, mereka hanya merasakan hawa dingin di setiap sudut rumah, seolah ada yang mengintai, menunggu untuk mengambil lebih dari yang sudah diambil. Bu Lasmi mulai berusaha kembali kepada pantangan dan aturan-aturan yang pernah disampaikan Mbah Joyo, namun sesajen yang ia letakkan terasa percuma. Tuyul itu tampaknya sudah melampaui sekadar amarah. Ia seperti mengamuk dalam kegelapan, menuntut balasan lebih besar atas kekayaan yang telah diberikan. Pak Sugi dan Bu Lasmi kini benar-benar terjerat dalam bayang-bayang ketakutan. Tiap malam, mereka mendengar suara kecil yang melengking seperti tawa anak-anak yang samar, namun memekakkan telinga. Di pojokan rumah, Bu Lasmi melihat bekas-bekas jejak kaki kecil yang tercetak di debu, jejak yang melingkari sesajen dengan lingkaran yang rapi, menandakan kemarahan yang tak kasat mata. Dalam keputusasaan, Bu Lasmi mendatangi Mbah Joyo untuk meminta solusi. Tapi Mbah Joyo hanya berkata, saat pantangan dilanggar, tidak ada yang bisa mengembalikan kepergian. Semua telah terbayar dengan harga yang sangat mahal. Pak Sugi dan Bu Lasmi tak punya jalan kembali, terjebak dalam kutukan pesugihan yang kini menuntut lebih dari sekadar harta. Mereka sadar, tuyul itu tidak hanya menginginkan uang, ia menginginkan lebih dari itu. Jiwa yang siap ia renggut kapan saja. Kematian Dimas meninggalkan luka mendalam di hati Bu Lasmi. Hari demi hari, bayangan wajah putranya menghantui pikirannya, terutama saat ia teringat senyum misterius tuyul yang tergambar di wajah kecil Dimas saat terakhir kali ia melihatnya. Bu Lasmi mulai tenggelam dalam rasa bersalah yang menghancurkan. Ia merasa terperangkap dalam pilihan yang tak bisa ia kendalikannya, dan setiap malam ia dihantui oleh kenangan anaknya yang seolah memanggil dari balik kegelapan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya selalu tampak lelah dan cemas. Namun di sisi lain, Pak Sugi tampaknya menerima kematian Dimas sebagai sebuah konsekuensi dari perjanjian mereka. Ini harga kecil untuk kebahagiaan yang lebih besar, Lasmi, katanya dengan nada yang semakin dingin. Kita sudah banyak kehilangan, jangan sampai itu sia-sia. Semua ini demi masa depan kita. Bu Lasmi yang awalnya setuju mulai mempertanyakan segalanya. Kenikmatan hidup yang sempat ia rasakan kini terasa seperti racun yang perlahan menggerogoti jiwanya. Sementara Pak Sugi semakin terikat pada harta, Bu Lasmi justru semakin takut. Hatinya penuh dengan kengerian yang tak dapat ia ungkapkan pada siapapun. Ia merasa tuyul yang pernah mereka panggil kini telah menguasai hidup mereka, dan setiap kali ia menatap rumah megah yang mereka miliki, ia hanya melihat bayangan suram penuh kegelapan. Pada suatu malam, ketika Pak Sugi sedang keluar kota untuk urusan bisnis, Bu Lasmi mendengar langkah kaki di ruang tengah. Awalnya ia mengira Pak Sugi telah kembali. Namun ketika ia berbalik, ia melihat sosok yang membuat tubuhnya kaku. Berdiri di tengah ruangan, sosok Pak Sugi tampak tersenyum kepadanya, namun matanya tidak terlihat seperti biasanya. Tatapannya kosong, hampir seperti anak kecil yang kelaparan dengan kilatan nafsu yang mengerikan. Lasmi, aku butuh jatahmu malam ini. Suara itu terdengar parau dan dalam, namun tetap menyerupai suara Pak Sugi. Bu Lasmi terdiam, bingung antara takut dan terpesona.
Sosok itu mendekatinya perlahan, dan semakin dekat, ia merasa ada hawa dingin yang menyeramkan. Tanpa sadar tubuhnya bergetar ketakutan, namun entah mengapa ia tidak bisa menolak. Setiap kali sosok itu mendekat, ia merasakan dirinya seolah ditarik dalam jurang yang gelap dan tak terhindarkan. Ia tahu di balik sosok Sugi itu ada kekuatan yang jauh lebih besar dan jahat. Sosok itu, yang sebenarnya adalah tuyul dalam wujud Pak Sugi, menyentuh kulitnya, dan dari sentuhan itu ia merasakan panas yang menyengat sekaligus dingin seperti kematian. Bu Lasmi tidak bisa melawan. Tubuhnya terasa seperti lumpuh, dan saat tuyul dalam wujud suaminya itu mendekapnya, ia merasakan seluruh tenaga hidupnya tersedot keluar. Napasnya melemah, tubuhnya terasa berat, dan ia hanya bisa memejamkan mata sambil menahan ketakutan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Sosok tuyul itu tampak menikmati setiap helaan napas terakhir yang berhasil ia serap dari tubuh Bu Lasmi. Malam itu menjadi malam yang panjang dan mencekam bagi Bu Lasmi. Setiap detik terasa seperti siksaan yang tanpa akhir. Kejadian ini terus terulang setiap kali Pak Sugi tidak ada di rumah. Tuyul itu dengan liciknya menggunakan wujud Pak Sugi untuk terus mendekati Bu Lasmi, menuntut jatah yang selalu membuat tubuhnya semakin lemah. Setiap kali tuyul itu hadir, Bu Lasmi merasakan sensasi yang aneh dan tak terjelaskan. Tuyul itu begitu perkasa dan licik memanfaatkan kelemahannya, dan dengan perlahan, Bu Lasmi menyadari bahwa kekuatan tuyul tersebut jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan tubuhnya tampak semakin kurus. Setiap kali Pak Sugi kembali ke rumah, Bu Lasmi tidak mampu menatapnya dengan tenang. Ia merasa jijik dan takut, namun tidak bisa mengungkapkan apa yang ia alami. Setiap kali ia mencoba bicara, sesuatu dalam dirinya menahan, seolah-olah tuyul itu bisa mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Suatu malam, saat Bu Lasmi terbaring lemah di kamar, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya nyaris berhenti. Di sudut kamar, di dekat jendela, terlihat bayangan kecil dengan wajah pucat dan senyum jahat. Wajah yang tampak seperti gabungan wajah Pak Sugi dan anaknya yang telah tiada. Bayangan itu menatapnya, matanya berkilau dalam gelap. Dan setiap kali Bu Lasmi mencoba mengalihkan pandangan, bayangan itu bergerak mendekat seolah-olah ingin menelan seluruh jiwanya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat, napasnya terasa sesak, dan tubuhnya semakin dingin. Bayangan itu terus menatapnya semakin dekat, semakin mencekam. Bu Lasmi akhirnya terpejam, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Namun kenyataannya lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Setiap malam kini menjadi siksaan tanpa henti, dan Bu Lasmi mulai kehilangan dirinya dalam kegelapan yang semakin dalam. Pak Sugi yang semakin sibuk dengan kekayaan yang diperolehnya, tak lagi peduli pada kondisi Bu Lasmi. Ia hanya melihat Bu Lasmi sebagai bagian dari pengorbanan kecil untuk kehidupan mewah yang kini mereka nikmati. Pak Sugi tidak sadar bahwa istrinya telah tersedot habis oleh kekuatan jahat yang mengintai di setiap sudut rumah mereka. Ia mulai acuh, merasa bahwa semua ini adalah harga yang harus mereka bayar. Namun di suatu malam saat Pak Sugi sendiri tertidur di kamar, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuhnya. Matanya terbuka, dan di hadapannya, ia melihat wajah tuyul yang begitu menyeramkan. Wajah anaknya, wajah dirinya sendiri, semuanya bercampur dalam satu sosok mengerikan yang tampak seperti bayangan gelap tanpa bentuk. Pak Sugi menyadari bahwa dirinya juga telah terjebak dalam kutukan yang tidak bisa ia hindari. Kutukannya akan terus menguntitnya hingga akhir hayatnya. Rumah besar mereka yang penuh kemewahan kini menjadi penjara yang menyeramkan, penuh dengan bisikan dan bayangan yang tak kasat mata. Pak Sugi dan Bu Lasmi hanya bisa bertahan, terperangkap dalam dunia yang tidak bisa mereka tinggalkan. Setiap malam menjadi lebih gelap, lebih dingin, dan penuh dengan teror yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kehidupan mereka yang penuh kekayaan kini tak lagi berarti apa-apa. Mereka telah kehilangan semua yang berharga, termasuk jiwa mereka sendiri. Di balik tawa-tawa kecil yang samar di malam hari di sudut-sudut gelap rumah,
Tuyul itu terus mengintai, menunggu saat berikutnya untuk menyerap sisa-sisa jiwa mereka yang tersisa. Pak Sugi semakin merasa kekuasaan di tangannya. Harta yang terus mengalir tak hanya membawa kemewahan, tetapi juga membawanya pada posisi yang ia anggap lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Pak Sugi tahu bahwa seluruh kejayaan ini berada di tangan makhluk gaib yang ia pelihara. Tuyul yang kini menjadi bagian dari hidupnya dan semakin hari justru terlihat semakin kuat dan semakin sulit untuk dikendalikan. Suatu hari, Pak Sugi menerima kabar bahwa Pak Ustadz Saiful, seorang tokoh agama yang dihormati di kampung mereka, mengungkapkan kecurigaannya tentang asal-usul kekayaan Pak Sugi. Pak Ustadz bahkan mulai mendekati warga sekitar, mengajak mereka untuk lebih berhati-hati dan senantiasa bersandar pada agama. Kabar ini sampai ke telinga Pak Sugi membuatnya geram. Ia tidak bisa membiarkan ada orang yang mengusik hidup barunya. Pak Sugi menemui Mbah Joyo, meminta saran bagaimana caranya menyingkirkan ancaman dari Pak Ustadz. Mbah Joyo hanya tersenyum tipis, berkata, "Tuyulmu itu sudah terlalu kuat sekarang, Sugi. Dia akan mampu menghadapi apa saja, bahkan doa-doa Pak Ustadz sekalipun. Cukup beri saja dia arahan, dan dia akan melaksanakan perintahmu." Malamnya, Pak Sugi memerintahkan tuyulnya untuk memberi peringatan pada Pak Ustadz. Dengan wajah penuh kebencian, ia berbisik ke arah sosok kecil tak kasat mata yang berdiri di sudut kamar. "Datangi dia. Buat dia tahu siapa yang punya kuasa di sini." Di sisi lain, di rumah Pak Ustadz Saiful, keadaan mendadak terasa aneh. Malam itu ketika ia tengah berdoa, Pak Ustadz mendengar suara kecil berbisik, suara yang makin lama makin nyaring di telinganya. Punggungnya tiba-tiba merinding, hawa dingin menyelusup ke dalam rumahnya dan tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang tak berwujud namun memiliki kehadiran yang nyata. Pak Ustadz mengangkat kepalanya menatap sekeliling dengan waspada. Ia tahu ada sesuatu yang mengintainya di balik bayangan. Buru-buru Pak Ustadz mengambil air yang telah ia doakan, lalu menyiramkan di sekeliling ruang tamunya, berharap bahwa makhluk itu akan pergi. Namun, tidak seperti yang ia duga, suasana malah semakin mencekam. Cahaya di ruangan itu tiba-tiba meredup dan hawa di sekitarnya semakin berat. Pak Ustadz mulai membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan, berharap bisa mengusir makhluk yang mengancamnya. Namun, tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekannya dari segala arah. Pak Ustadz terkejut saat melihat sepasang mata kecil yang berkilauan dalam kegelapan, menatapnya dengan tajam dan penuh kebencian. Itu tuyul peliharaan Pak Sugi, dengan wujud yang lebih menyeramkan dari biasanya. Matanya yang biasanya jernih kini berwarna merah darah. Tubuhnya terlihat lebih besar, dan tawa kecilnya menggema di telinga Pak Ustadz, menghantam setiap sudut rumah dengan aura kengerian. Pak Ustadz terus berusaha membaca ayat suci, namun kali ini tuyul itu tampak tak terpengaruh. Dengan langkah kecil namun penuh kesaktian, tuyul itu mendekat ke arahnya. Dan setiap kali Pak Ustadz mencoba mendekatkan ayat suci atau benda yang telah didoakan, tuyul itu hanya tertawa sinis, seolah mengejek kekuatan manusia. Dalam keadaan terdesak, Pak Ustadz merasa keringat dinginnya mulai mengalir. Setiap bacaan doa yang biasanya mampu menaklukkan makhluk halus kini tidak lagi berdaya. Pak Ustadz mencoba meminta pertolongan Allah dalam hatinya, namun suara di telinganya semakin keras. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari kami. Aku sudah terlalu kuat." Suara tuyul itu menggema dalam benaknya. Keesokan harinya, Pak Ustadz datang dengan wajah penuh ketakutan ke rumah Pak Sugi. Saat berhadapan dengan Pak Sugi, ia hanya bisa menunduk dan memohon ampunan. Pak Ustadz tidak mampu lagi menantang atau bahkan menasihati. "Maafkan saya Pak Sugi, saya akan berhenti membicarakan Anda dan keluargamu. Saya mohon, jangan ganggu saya lagi." Pak Sugi hanya tersenyum puas, melihat betapa seorang tokoh agama yang selama ini dihormati kini bersimpuh di hadapannya, memohon belas kasihan. "Baik Ustadz, tapi dengan satu syarat. Kau harus menuruti perintahku, apapun itu," kata Pak Sugi, suaranya penuh kemenangan. Pak Ustadz tak punya pilihan lain.
Ia mengangguk dengan lemah, merasa harga dirinya tercabik-cabik. Namun, ia tahu bahwa hidupnya dan hidup keluarganya terancam jika ia melawan. Sejak saat itu, Pak Ustadz harus mengikuti segala perintah Pak Sugi. Entah itu untuk membantu menguatkan kedudukan Pak Sugi di desa, atau untuk membungkam siapapun yang mencoba melawan. Semua ini ia lakukan dengan terpaksa, karena dalam hatinya ia tahu bahwa tuyul yang dimiliki Pak Sugi bukanlah makhluk biasa. Kekuasaan tuyul itu semakin terasa di setiap sudut kampung. Dengan kekuatannya yang semakin tidak bisa dikalahkan, tuyul itu seakan menjadi penguasa yang tak terlihat. Dan semua orang yang tahu tentang pesugihan Pak Sugi hanya bisa tunduk dan menghindar. Bahkan tokoh agama pun kini tak berani melawan. Pak Sugi telah berhasil menjadikan dirinya bukan hanya orang kaya, tapi juga sosok yang ditakuti. Sosok yang diam-diam telah merasuki setiap sudut kehidupan warga kampung dengan ketakutan yang tak bisa dihilangkan. Namun semakin besar kekuasaannya, semakin gelap dan mencekam pula bayangan yang menyelimuti hidupnya. Pak Sugi mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang kelam yang mengintai di balik segala kemewahan ini. Sementara itu, tuyulnya semakin menuntut jatah yang besar, bukan lagi sekadar sari hidup, tapi semakin mendekati jiwa Pak Sugi sendiri. Setelah kematian anak kedua, kehidupan di rumah Pak Sugi berubah menjadi semakin kelam. Suasana mencekam menyelimuti setiap sudut rumah besar yang dulu dibangun dengan penuh kebanggaan. Bu Lasmi jatuh sakit parah. Tubuhnya semakin kurus, dan kulitnya memucat menyerupai mayat hidup. Tatapan matanya kosong, dan raut wajahnya senantiasa menunjukkan penderitaan yang tak terucapkan. Setiap malam, ia menggigil ketakutan, terbangun oleh bayangan yang mengintai, bisikan-bisikan dari makhluk tak kasat mata yang selalu berbisik di telinganya. Tetangga mulai mencium adanya sesuatu yang janggal. Bisik-bisik soal pesugihan tersebar di kampung. Orang-orang memperhatikan perubahan drastis pada keluarga Pak Sugi, kekayaan yang mendadak, kematian dua anaknya, dan kondisi Bu Lasmi yang kian memburuk. Gosip beredar bahwa mereka telah menjual jiwa demi kekayaan. Orang-orang yang dulu menghormati keluarga Pak Sugi kini berbisik-bisik dan mulai menjauhi mereka. Bahkan enggan melihat ke arah rumah besar yang kini selalu tampak gelap dan menyeramkan. Pak Sugi, yang tadinya merasa berkuasa, kini justru tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan. Setiap malam ia mendengar suara tawa kecil yang nyaring dan bergema di seluruh rumahnya. Ia mulai melihat bayangan tuyulnya di setiap penjuru, berdiri di pojok ruangan, berjongkok di dekat lemari, atau terkadang melayang di dekat ranjangnya, menatapnya dengan tatapan jernih yang kini berubah menjadi penuh dendam. Pak Sugi bahkan seringkali terbangun di tengah malam dengan perasaan tercekik, seakan-akan tangan kecil tuyul itu sedang mencengkram lehernya. Sementara itu kondisi Bu Lasmi semakin parah. Setiap kali ia mencoba berdoa atau mengucap syahadat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Kata-kata suci tersangkut di tenggorokannya, membuatnya tercekik dan kesulitan bernapas. Ia menggeliat di tempat tidurnya, seolah sedang bergulat dengan bayangan-bayangan yang hanya bisa ia lihat. Dalam keadaan separuh sadar, Bu Lasmi sering melihat sosok tuyul yang kini selalu tak besar dan menyeramkan, berdiri di tepi ranjang, menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Malam itu, di saat-saat terakhir hidupnya, Bu Lasmi dikuasai oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Ia mencoba merapal doa, memohon ampun kepada Tuhan, namun setiap kali ia mencoba mengucapkan kalimat suci, tubuhnya bergetar hebat dan suara serak tuyul terdengar di telinganya. "Kau milikku, tak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." Pak Sugi hanya bisa menatap istrinya yang berjuang dalam kesakitan. Namun ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang telah ia ambil. Dalam kepanikan dan ketakutannya, ia mencoba berlari ke sudut ruangan untuk bersembunyi. Tapi kemanapun ia memandang, bayangan tuyul itu selalu tampak ada, mengawasinya dengan tatapan tajam dan penuh dendam. Akhirnya, Bu Lasmi menghembuskan napas terakhirnya. Namun wajahnya tampak penuh kengerian.
Matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong, mulutnya menganga seperti mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Bulasmi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah tanpa sempat mengucap syahadat. Wajahnya yang penuh penderitaan seakan menyiratkan bahwa ia tak pernah menemukan kedamaian di saat terakhirnya. Kepergian Bulasmi menjadi puncak dari malapetaka keluarga ini. Pak Sugi kini hanya tinggal seorang diri, dikelilingi bayangan-bayangan mengerikan yang seakan menertawakannya. Ia tidak lagi bisa tidur tenang. Suara tawa tuyul terus menghantui setiap malamnya. Setiap sudut rumah yang pernah ia banggakan kini berubah menjadi tempat yang penuh teror. Pak Sugi bahkan sering kali merasa ada tangan kecil yang merayap di punggungnya, membelai dengan sentuhan yang dingin dan menusuk. Semakin lama, Pak Sugi kehilangan kendali atas kewarasannya. Setiap malam, ia melihat tuyul itu semakin nyata, tidak lagi berupa bayangan, tetapi sosok kecil yang sering muncul dengan wujud anaknya yang telah meninggal, menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Setiap sudut rumah menjadi saksi bisu atas kekuasaan tuyul yang menguasai hidupnya. Pak Sugi tahu bahwa tak ada jalan keluar, bahwa dirinya seperti istrinya akan menjadi korban dari perjanjiannya sendiri. Begitulah Pak Sugi menjalani hari-harinya yang penuh penyesalan dan kengerian, terus dibayangi oleh tuyul yang dulu ia panggil untuk kekayaan, tapi kini menjadi penghancur hidupnya. Tak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Kekuatan gaib yang ia undang masuk ke dalam hidupnya telah mencabut setiap kedamaian, menjadikan dirinya tawanan dalam kemewahan, yang berakhir menjadi kutukan yang abadi. Di malam-malam yang sunyi, warga desa kadang mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan dari arah rumah Pak Sugi, seolah-olah ada makhluk gaib yang merayakan penderitaan manusia yang terjerat oleh perjanjian gelap yang tak bisa diakhiri. Pak Sugi akhirnya terjerembab dalam penyesalan terdalam. Setelah kematian istri dan anak-anaknya, ia menyadari sepenuhnya bahwa seluruh kekayaannya hanya mendatangkan kutukan bagi keluarganya. Mimpi-mimpi buruk, kesendirian, dan ketakutan tak lagi bisa ia lawan. Hidupnya kini hampa dan penuh kengerian. Dalam keputusasaan, ia mendatangi Ustadz Saiful untuk memohon bantuan terakhir, berharap agar ikatannya dengan tuyul bisa diakhiri. Ustadz Saiful menerima Pak Sugi dengan penuh wibawa dan ketenangan yang misterius. Sambil tersenyum tipis, ia mendengarkan keluhan Pak Sugi. Ustadz Saiful lalu mengingatkan bahwa akibat dari pelanggaran pantangan yang berulang, tuyul kini menuntut tumbal terakhir. Namun kali ini bukan anak Pak Sugi yang dituntut, melainkan istri dari Ustadz Saiful sendiri. Jika Pak Sugi tidak mau, maka dirinya akan menjadi mangsa dari gerombolan tuyul yang semakin banyak dan rakus. Pak Sugi, yang sudah dalam keadaan depresi, tak sanggup membantah dan tidak punya pilihan. Sambil menangis dan meratapi perbuatannya, ia sadar bahwa semua ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Namun, ia merasakan ada yang aneh pada Ustadz Saiful. Ustadz Saiful terlihat tenang, bah senyum licik saat berbicara soal pengorbanan istrinya. Pak Sugi merasa ada sesuatu yang gelap dan misterius pada diri sang Ustadz. Dalam diamnya, Ustadz Saiful ternyata telah lama mengetahui rahasia pesugihan tuyul ini. Bahkan lebih dari itu, ia sendiri adalah pelaku pesugihan yang lebih cerdik. Dengan menggunakan kedok sebagai ustadz, ia telah merencanakan untuk mengalihkan kutukan kepada orang lain demi kelanggengan kekayaannya. Pak Sugi adalah salah satu alat yang dijadikan korban untuk menjaga kekayaan dan kemewahan yang tak henti-hentinya mengalir pada Ustadz Saiful. 2 hari setelah pertemuan mereka, Pak Sugi mendengar kabar bahwa istri Ustadz Saiful meninggal mendadak. Namun, desas-desus menyebar bahwa Ustadz Saiful tidak bersedih atas kepergian istrinya. Sebaliknya, beberapa bulan kemudian, ia menikahi seorang wanita muda yang sangat cantik dan berasal dari desa sebelah. Kehidupan Ustadz Saiful malah semakin makmur, dan bisnisnya berkembang pesat. Orang-orang memuji kebaikan dan kesuksesannya. Tak ada yang mengetahui bahwa di balik semuanya tersembunyi perjanjian gelap. Sementara itu Pak Sugi semakin tenggelam dalam keputusasaan.
Kematian 3 anaknya dan istrinya menghantui setiap detik dalam hidupnya. Rumah besar yang dulu ia banggakan kini terasa seperti neraka. Bayangan tuyul terus muncul di setiap sudut, suara tawa yang menusuk terus menggema di telinganya. Pak Sugi akhirnya kehilangan kewarasan dan dengan cepat menjadi sosok yang dikenal sebagai orang gila di desa. Tidak ada yang mau mendekatinya. Semua orang takut dengan cerita seram yang kini melingkupi hidupnya. Dalam keadaan yang benar-benar gila, Pak Sugi sering terdengar menggumam, bercerita soal tuyul dan pengkhianatan, dan menyebut-nyebut nama Ustadz Saiful. Namun tak ada yang menghiraukan ocehannya. Mereka hanya menganggapnya sebagai delusi dari orang yang kehilangan akal. Sementara itu, Ustadz Saiful semakin hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Setiap tahunnya, ia mengganti istri dengan wanita muda dan cantik, menjaga pesugihannya tetap aktif dan tumbalnya selalu tercukupi. Dengan kekayaan yang terus mengalir, ia menjadi konglomerat yang sangat dihormati. Orang-orang di desa bahkan mendambakan menjadi bagian dari keluarganya, karena percaya bahwa siapapun yang bersamanya akan hidup dalam keberlimpahan materi dan kemakmuran. Cerita berakhir dengan Pak Sugi yang tak lagi bisa mengenali dirinya sendiri, berjalan sendirian tanpa tujuan. Dalam hari-hari terakhirnya, ia hanya terlihat mondar-mandir di sekitar desa, dengan tubuh yang semakin kurus dan mata yang kosong. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Sugi ditemukan meninggal dengan senyuman menyeramkan di wajahnya. Seakan-akan di detik terakhirnya, ia menyadari kebenaran dan balasan dari semua perbuatannya. Namun senyum itu tak membawa ketenangan, hanya menjadi saksi bisu atas kejatuhannya dalam bayang-bayang perjanjian gelap yang ia buat. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari cerita ini. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.